Shalom, apa kabar keluarga GKS Sudirman yang dikasihi Tuhan? Saya percaya kita semua ada di dalam keadaan yang baik, dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan tanpa terasa, kita sudah memasuki bulan ke-7 di tahun 2020, bulan Juli, dan minggu pertama kita bertemu di dalam ibadah online GKS Sudirman saat ini, dan akan dilayani kebenaran firman Tuhan oleh hambanya Bapak Pendeta Bunadi Subrata. Dan tentu saja ini adalah minggu pertama di bulan Juli, dan kita akan masuk di dalam juga perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapkan hati setiap kita untuk masuk di dalam ibadah dan perjamuan kudus, dan kita mau menikmati hadirat Tuhan. Mari kita mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah keluarga GKS Sudirman, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Oh, I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, Shining in the light of your glory. Pour out your power and love As we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. I want to see you. I want to see you.
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu dalam ibadah online pada hari ini. Mari kita siapkan hati, karena pada hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur saudara di rumah masing-masing. Pada hari ini saya akan berkhotbah dengan judul Hidup dalam Waktu Tuhan. Ini sangat penting, karena hidup yang paling indah, hidup yang paling diberkati adalah hidup dalam waktunya Tuhan. Kita berjalan dalam waktunya Tuhan. Ada sebuah pertanyaan yang barangkali paling sering ditanyakan akhir-akhir ini, yaitu kapan berakhirnya pandemi corona ini? Barangkali semua orang menanyakan hal yang sama. Kapan berakhir? Terus terang tidak ada seorang pun yang bisa menjawabnya, karena yang hanya bisa menjawabnya adalah Tuhan. Hari ini saudaraku, tentu sebagai manusia kita ingin pandemi corona ini cepat berlalu. Sebab sudah membuat kita sengsara, membuat kita susah. Setiap hari di Indonesia terpapar bertambah lebih kurang 1.000 orang setiap hari. Belum lagi kalau kita lihat angka pengangguran makin hari makin tinggi, sudah mencapai sekitar 5 juta orang. Banyak sekali orang-orang sudah cemas, bahkan sudah merasa sangat cemas. Mereka sudah mikirin tentang pekerjaan mereka, bagaimana nanti usaha mereka, pendidikan anak-anak, belum lagi menjaga kesehatan. Semua serba cemas. Tapi tentu tidak ada seorang pun yang mengetahui secara persis kapan berakhirnya pandemi corona ini. Hanya Tuhan yang tahu, karena firman Tuhan berkata Tuhan itu berdaulat atas waktu. Tapi yang harus kita yakini adalah bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Haleluya. Nah, saudara-saudara, hari ini saya akan mengajak kita semua membaca dalam kitab Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Perhatikan kata saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, dan masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Haleluya. Ini kisah yang luar biasa, kisah Yesus melakukan mujizat. Air menjadi anggur di dalam acara perkawinan di Kana, saudara-saudara. Maria ibu Yesus mengetahui bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Maka ia datang kepada Yesus dan memberitahu bahwa mereka kehabisan anggur, dan minta tolong Yesus melakukan sesuatu. Tetapi apa jawab Yesus? Perhatikan. Apa jawab Yesus? Yesus berkata, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Perhatikan kata saatku belum tiba.
Dari kisah ini kita belajar sesuatu, saudara, bahwa Yesus mempunyai waktu yang khusus, yang spesifik untuk melakukan sesuatu. Tidak bisa didikte oleh manusia, tidak bisa disuruh-suruh oleh manusia. Dia punya waktu yang spesifik untuk melakukan sesuatu. Nah, contoh lain tentang ini, mari kita akan perhatikan beberapa ayat supaya kita menjadi semakin mengerti bahwa Tuhan kita mempunyai waktu yang khusus untuk melakukan sesuatu. Saya ajak kita melihat dalam Mazmur pasal 105 ayat 17 sampai 20. Mazmur 105 ayat 17 sampai 20 demikian. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Ini adalah firman Tuhan tentang Yusuf. Perhatikan ada kata-kata dalam firman Tuhan tadi, sampai saat firman-Nya sudah genap. Sampai saat firman-Nya sudah genap. Jadi Tuhan memiliki satu waktu yang spesifik, yang khusus untuk mengakhiri ujiannya Yusuf. Tuhan memulai ujian Yusuf ketika dia berusia 17 tahun. Dan Tuhan mengakhirinya ketika dia berusia 30 tahun. Nah, pada waktunya Tuhan, Yusuf dilepaskan dari penjara. Dan dia dipromosikan Tuhan luar biasa. Dia menjadi orang nomor 2 yang berkuasa atas seluruh Mesir. Dan kedudukannya hanya di bawah Firaun. Contoh lain, saudaraku, mari saya ajak kita melihat dalam Kejadian 21 ayat yang kedua. Kejadian 21 ayat kedua demikian. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Yang kedua, ini adalah firman Tuhan tentang Abraham dan Sarah. Perhatikan juga ada kata-kata yang menarik. Dikatakan di sini pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Jadi setelah melewati masa yang sangat panjang, pada waktu yang ditetapkan Tuhan. Itu penting. Jadi ada waktunya Tuhan, maka dikatakan di sini Sarah kemudian mengandung dan melahirkan seorang anak dalam masa tuanya. Mari kita juga lihat dalam perjanjian baru ada sebuah kisah di dalam Markus pasal yang ke-6. Tuhan Yesus di situ dikatakan menyuruh murid-muridnya naik perahu menyeberang danau. Dan dia sendiri tidak ikut, dia naik ke atas bukit karena dia mau berdoa. Maka dikatakan di situ bahwa ketika murid-murid menaati perintah Yesus, maka di tengah danau mereka dihantam oleh badai yang besar. Terus terang dari atas bukit sebenarnya Yesus melihat ada badai itu, tapi dia tidak langsung menolong. Dia tahu akan ada badai, tapi dia tidak langsung menolong. Dikatakan dalam firman Tuhan, pada jam 3 malam atau jam 3 subuh saudaraku, Yesus baru turun menolong mereka. Padahal badai itu sudah terjadi beberapa jam sebelumnya. Nah, di sini kita juga belajar bahwa Tuhan mempunyai waktu yang spesifik untuk menolong seseorang. Jadi dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita hari ini mengambil kesimpulan, saudara, dari kisah-kisah yang tadi kita baca, kisah Yusuf, kita Abraham, Sarah, dan juga murid-murid Tuhan, maka kita di sini belajar sesuatu, yaitu bahwa permohonan doa kita tidak selalu dikabulkan oleh Tuhan dengan segera atau instan. Berarti di sini kita belajar ada yang namanya penundaan. Ada yang namanya penangguhan, saudara-saudara. Berarti ada masa menunggu antara kita meminta dengan kita menerimanya. Terus terang, saudara, kata penundaan ini merupakan sesuatu yang jadi masalah besar bagi orang-orang yang hidup di akhir zaman.
Mengapa? Karena kita semua yang hidup di akhir zaman ini ingin serba cepat. Kita nggak suka dengan yang namanya penundaan. Kita selalu inginnya serba instan. Maka makanan dibuat instan. Orang kepengen kaya secara instan. Orang kepengen sukses secara instan. Semua ingin serba instan. Ya, kita nggak sabaran. Kita nggak suka dengan yang namanya menunggu. Coba saja contoh, misalkan kita makan di restoran, lalu pelayannya lama sekali mengeluarkan makanan yang kita pesan, maka kita akan kesal. Karena apa? Karena kita nggak suka menunggu lama. Contoh lain, misalkan kita lagi ngantri di kasir supermarket, antriannya sudah panjang, lalu sudah kita hampir sampai ke kasir, tiba-tiba mesin kasirnya macet. Kita pasti kesal. Kita nggak suka dengan yang namanya penundaan. Tapi hari ini kita mau belajar karena ada di Alkitab. Ada dalam firman Tuhan bahwa penundaan atas jawaban doa itu juga merupakan bagian dari rencana Tuhan. Ya, jadi sama halnya dengan pengabulan doa. Sama, bahkan nilainya bisa lebih tinggi daripada pengabulan doa. Hari ini mari bersama saya kita katakan ya bersama-sama. Demikian, penundaan atas jawaban doa adalah bagian dari rencana Tuhan. Mari katakan sama-sama 2, 3. Penundaan atas jawaban doa adalah bagian dari rencana Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita perhatikan saat ini. Hari-hari ini kita dalam pandemi corona yang sudah berlangsung lebih dari 3 bulan dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Bahkan di beberapa negara di dunia sudah lebih daripada 3 bulan. Nah, butuh waktu, saudaraku, untuk menemukan vaksinnya. Jadi kita nggak ada yang tahu kapan ini berakhir. Jadi sesungguhnya kalau saya boleh katakan, kita ini sedang hidup di masa penundaan jawaban doa. Di masa penundaan jawaban doa. Mengapa? Karena saya percaya setiap kita sudah berdoa. Minta kepada Tuhan, Tuhan kalau boleh cepetan Tuhan. Segera hentikan pandemi corona ini karena kita sudah sengsara. Bahkan ada beberapa orang barangkali sudah mendoakannya dengan mengusir, ya, menghardik dan ingin cepat-cepat pandemi corona ini berakhir dan lenyap dari muka bumi ini. Tetapi kenyataannya adalah tidak terjadi. Sampai hari ini pandemi corona itu masih ada. Masih kita harus lewati pandemi corona ini sampai kapan kita belum tahu. Nah, di masa penundaan jawaban doa ini, kita harus punya rohani yang kuat, saudara. Kita harus punya rohani yang kuat. Oleh karena itu pada hari ini, saya ingin menyampaikan ada 3 kekuatan rohani. 3 kekuatan rohani yang harus kita kembangkan di masa penundaan ini. Harus kita kembangkan. Kalau kita mau jadi orang-orang Kristen yang kuat, yang diberkati oleh Tuhan. Ini yang saya mau bagi kepada saudara pada hari ini. Ada 3 kekuatan rohani, yaitu yang pertama mengembangkan buah roh kesabaran. Yang kedua mengembangkan iman yang kuat. Dan yang ketiga, saudaraku, mengembangkan sikap yang bergantung mutlak kepada Tuhan. Kalau kita punya ketiga kekuatan rohani ini, maka di tengah pandemi corona ini kita akan tetap kuat, kita akan bisa bertahan, dan kita akan muncul sebagai pemenang. Haleluya. Mari kita lihat satu persatu, saudara. Yang pertama adalah mengembangkan buah roh kesabaran. Mari kita membaca dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mari kita kembangkan buah roh kesabaran. Ya, salah satu dari buah roh adalah kesabaran. Saudara,
Saya mau cerita sebuah ilustrasi terjadi di Jepang. Ada seorang kakek, dia bersama dengan cucunya tinggal di sebuah desa. Dia ingin berdagang di sebuah kota besar. Mereka punya karakter yang sangat berbeda. Sang kakek ini sabar, kepengennya apa-apa pelan-pelan. Tapi sang cucu kepengennya cepet-cepet. Dan tentu ini menimbulkan masalah. Karena di perjalanan, jadi mereka ini selalu bertengkar. Si anak kepengen cepet-cepet. Hayo kakek cepet, nanti kita terlambat. Tapi si kakek kepengen pelan-pelan. Sabar, sabar cucuku, sabar cucuku. Jadi seperti itu keadaannya. Nah, mereka harus menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk mencapai kota besar itu. Dan memang karena si kakek juga sudah tua, jalannya juga tentu sudah tidak bisa terlalu cepat. Jadi si cucu udah merasa terlambat ini. Sampai ke kota sudah terlambat. Nah, mereka sampailah di sebuah bukit terakhir sebelum mereka mencapai kota besar itu. Dan ketika mereka sampai di bukit itu, mereka dapat melihat kota besar yang mereka tuju itu. Betapa syoknya mereka, betapa terkejutnya mereka ketika mereka melihat kota itu hancur lebur. Ada api di mana-mana, asap di mana-mana. Mereka syok, mereka sangat terkejut melihat kota itu. Tahukah saudaraku, kota itu adalah kota Hiroshima yang pernah dibom oleh pesawat Amerika Serikat. Sang cucu kemudian berkata kepada kakeknya, "Kakek, seandainya kita lebih cepat sampai ke kota itu, kita pasti sudah mati." Dari ilustrasi ini kita mempelajari sesuatu, saudara, bahwa cepat itu belum tentu selalu baik. Jadi masalahnya bukan cepat atau lambatnya. Tapi masalahnya adalah mari tiap hari kita berjalan dalam pimpinan Tuhan. Itu yang paling aman, saudara-saudara. Jadi hari ini mari kita kembangkan buah roh kesabaran. Di era new normal ini hidup kita tidak akan sebebas, tidak akan seenak sebelum pandemi. Ada banyak keterbatasan, kita perlu kembangkan buah roh kesabaran, saudara-saudara. Sabar dalam hal apa? Pertama tentu sabar dalam rumah tangga. Jadilah suami yang sabar. Jadilah istri yang sabar. Jadi orang tua yang sabar. Jadi anak-anak yang sabar, saudara. Sebab kalau kita enggak sabar, bisa-bisa tiap hari terjadi perang di dalam rumah tangga kita. Karena kita banyak ada di rumah. Dan bisa-bisa banyak orang menjadi kepahitan. Suami istri tidurnya mensana in corpore sano. Saudara tahu apa artinya mensana in corpore sano? Artinya yang satu di sana, yang satu di sono. Karena ribut, ya, kepahitan satu dengan yang lain. Yang kedua, saudara-saudara, juga sabar dalam bisnis. Bisnis yang nggak mudah hari-hari ini karena terdampak pandemi corona. Di mana dalam bisnis pendapatan kita menurun, tagihan-tagihan juga tidak dibayar, dan lain-lain, kita mesti sabar. Dan yang ketiga juga sabar dalam menantikan waktunya Tuhan. Menantikan kapan Tuhan menyelesaikan semuanya ini. Karena hanya Tuhan yang mampu dan bisa menyelesaikannya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Perhatikan saudaraku, ada dua hal penting. Dua hal penting. Kalau buah roh kesabaran ini kita kembangkan, maka kita akan menghasilkan dua hal penting ini yang sangat berguna bagi kita di hari-hari yang sulit ini. Yang pertama adalah yang saya mau bagi untuk saudara, yaitu membuat kita tahan uji. Membuat saudara dan saya menjadi orang-orang yang tahan uji. Apa arti tahan uji? Tahan uji adalah sebuah sikap yang tidak mudah menyerah. Tidak mudah menyerah, saudara. Dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup ini, kita tidak mudah menyerah. Saya mau menyampaikan sebuah kisah seorang wanita, saudara, bernama Nancy Matthew Elliot atau Nancy Matthew Edison.
Dia lahir tahun 1810 di Amerika Serikat. Satu hari, anaknya yang baru berusia 4 tahun, agak tuli dan bodoh di sekolah. Dia pulang ke rumah dengan membawa secari kertas dari gurunya, saudara. Ibunya yang bernama Nancy ini membaca kertas tersebut. Isinya adalah, Tommy, anak ibu sangat bodoh. Kami minta ibu mengeluarkannya dari sekolah. Nancy, sang ibu, terkejut sekali membaca surat itu. Tapi dia mempunyai sebuah tekad yang teguh. Dia berkata dalam hatinya, anak saya Tommy bukan anak yang bodoh. Saya sendiri akan mendidik dia, mengajar dia kalau sekolah sudah tidak bisa lagi mengajar dia. Akhirnya memang Tommy ini dikeluarkan dari sekolah, saudara, dan dididik, diajar oleh ibunya sendiri. Tahukah saudaraku, beberapa tahun kemudian Tommy ini bertumbuh menjadi seorang bernama Thomas Alva Edison, seorang penemu terbesar di dunia ini. Salah satunya adalah dia menemukan lampu pijar. Ia cuma sekolah sekitar 3 bulan, secara fisik juga agak tuli, saudara. Namun itu semua tidak menjadi penghalang dia menjadi orang yang sukses. Tapi tidak banyak orang kenal siapa Nancy. Sebenarnya dialah adalah orang yang paling berjasa di balik kesuksesan Thomas Alva Edison, saudaraku. Dialah yang mendidik, mengajar anak ini menjadi seorang penemu terbesar di dunia ini. Thomas Alva Edison, saudaraku, memiliki 1093 paten penemuan atas namanya. Dengan doa, dengan kesabaran, tidak pernah menyerah, pantang menyerah. Ya, dia mendidik anaknya ini sehingga akhirnya menjadi seorang yang sukses luar biasa. Maka benarlah perkataan Edwin Cole, saudara. Saya pernah membaca perkataan Edwin Cole, pendiri daripada Christian Men's Network, yang terkenal dengan gerakan pria sejati, yang memberkati banyak pria-pria. Dia mengatakan sesuatu yang luar biasa, yaitu dia berkata, seorang pemenang itu bukan tidak pernah gagal, tetapi tidak pernah menyerah. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama kata-kata ini. Seorang pemenang bukan tidak pernah gagal, tapi tidak pernah menyerah. Mari katakan sama-sama, 2, 3. Seorang pemenang bukan tidak pernah gagal, tapi tidak pernah menyerah. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Yang berikut, saudaraku, yang kedua, membuat kita menerima penggenapan janji Tuhan. Jadi kalau kita mengembangkan buah roh kesabaran kita, maka akan membuat kita menerima penggenapan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Abraham menerima penggenapan janji Tuhan bukan karena dia hanya punya iman. Memang dia punya iman yang luar biasa sehingga dia disebut bapa orang beriman. Tapi perhatikan, karena dia juga punya kesabaran. Dia punya kesabaran. Mari kita lihat Ibrani pasal 6 ayat 15 demikian. Ibrani pasal 6 ayat 15. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi Abraham memperoleh Ishak, ya, anaknya itu bukan hanya karena dia punya iman yang dahsyat, tapi karena dia punya kesabaran. Jadi dua-dua ini penting, kita punya iman dan kita punya kesabaran. Siapa yang hobi nonton sepak bola? Barangkali ada di antara saudaraku yang senang sepak bola. Misalkan sebuah tim sepak bola, saudara, mereka sudah unggul 20-0 atas lawannya. Berarti ini merupakan tim yang hebat, tim yang luar biasa. Namun mereka berhenti bertanding sebelum pertandingan usai. Maka tetap saja mereka akan dinyatakan kalah. Meskipun mereka tim yang hebat, tapi jika berhenti sebelum pertandingan berakhir, tetap akan kalah. Makanya iman penting, tapi kesabaran untuk menantikan janji Tuhan itu juga penting. Charles Spurgeon, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa,
Dia berkata begini, saudara. Janji-janji Tuhan adalah seperti cek dari bank surga yang kita sahkan dengan iman dan kita ajukan kepada Allah untuk pembayaran. Puji Tuhan. Tapi jangan lupa, cek itu ada kalanya cek mundur, bukan cek kontan. Dan kita harus tambahkan kesabaran untuk mendapatkannya. Jadi kesabaran itu sangat penting. Nah, saudara-saudara, yang berikut, saudaraku, kita juga harus mengembangkan iman yang kuat. Yang kedua, mengembangkan iman yang kuat. Di masa penundaan ini, kita harus punya iman yang kuat, saudara-saudara. Nah, waktu dan iman itu seperti saudara kembar. Jadi di satu sisi waktu, di satu sisi adalah iman. Apa maksudnya? Perhatikan, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berdoa, dijawab Tuhan langsung. Kita berdoa, dijawab Tuhan langsung. Saya kira kita nggak butuh iman. Dan iman itu tidak akan pernah kuat. Kenapa? Karena langsung dijawab oleh Tuhan. Tetapi karena ada penundaan jawaban doa, maka di situ iman kita diuji. Iman kita dilatih, saudara. Sehingga iman kita itu menjadi semakin kuat, menjadi semakin kuat. Roma pasal 4, mari kita lihat ya. Roma pasal 4 ayat 19 sampai 21. Roma 4 ayat 19 sampai 21, demikian. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Haleluya, sebuah ayat yang luar biasa. Menjadi bukti di sini bahwa Abraham tidak dikalahkan oleh waktu dan keadaan. Dia tidak dikalahkan oleh waktu dan keadaan. Ia percaya penuh kepada Tuhan dan janjinya. Bahkan dengan berjalannya waktu, imannya tidak menjadi lemah. Tidak jadi lemah. Bahkan dikatakan di sini malah bertambah kuat. Seperti Abraham, saudaraku, saudara dan saya juga akan diuji. Iman kita semua akan diuji oleh Tuhan. Setiap ujian iman itu ada awal dan ada akhir. Tuhan yang memulainya dan Tuhan juga yang akan mengakhirinya. Perjalanan hidup orang percaya itu tidak melewati gua, saudara, tapi melewati terowongan. Tentu ada beda melewati gua dengan melewati terowongan. Kalau kita masuk ke gua, karena itu alam, belum tentu ada jalan keluarnya. Belum tentu ada jalan tembusnya. Tapi kalau terowongan itu buatan orang, pasti orang buat terowongan itu di ujung sana ada jalan tembusnya. Oleh karena itu, saudaraku, saya mau katakan perjalanan iman kita bukan masuk gua, tetapi masuk terowongan. Waktu kita dalam terowongan terasa gelap, ya, hidup kita gelap gulita. Tapi percaya selalu, ada keyakinan bahwa di ujung daripada terowongan itu pasti akan ada terang kembali. Hari-hari ini kita hidup dalam kegelapan pandemi corona. Sudah banyak kesusahan, banyak penderitaan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya iman yang kuat. Percaya bahwa di ujung sana, di ujung terowongan itu, pasti akan ada terang Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Apa yang mesti kita kembangkan di masa penundaan ini? Yaitu mengembangkan sikap bergantung mutlak kepada Tuhan. Jadi ada 3 hal yang penting, saudaraku. Yang pertama adalah mengembangkan buah roh kesabaran. Yang kedua, mengembangkan iman yang kuat. Dan yang ketiga adalah, saudaraku, mengembangkan sikap bergantung mutlak kepada Tuhan. Di masa penundaan ini kita harus mengembangkan sikap bergantung mutlak kepada Tuhan. Mari kita lihat dalam 2 Korintus 1 ayat 8 dan 9. Ini kisah tentang Rasul Paulus. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil.
Beban yang ditanggungkan atas kami begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan kami kepada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Rasul Paulus mengalami kehidupan yang sangat-sangat berat, sangat-sangat berat. Yang dicatat di sini dia putus asa. Tapi kemudian Tuhan mengajarnya untuk keluar sebagai pemenang. Dia bisa mengatasi persoalan yang berat itu, maka dia harus bergantung mutlak kepada Tuhan. Itu kuncinya, bergantung mutlak kepada Tuhan. Maka saudaraku, dia mempraktekannya. Dan haleluya, dia berhasil mengatasi semua persoalan hidup yang berat yang harus dia hadapi. Dan dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Pandemi corona ini menyebabkan hidup kita sangat berat. Saya hari ini ingin mendorong kita semua, mari kita hidup bergantung mutlak kepada Tuhan. Hidup bergantung mutlak kepada Tuhan. Di masa pandemi ini, ya, barangkali ya ada banyak di antara kita yang sudah dalam situasi sepertinya udah mentok. Sudah nggak ada jalan keluar sama sekali. Berhentilah. Saya mau katakan berhentilah bergantung pada kekuatan kita atau kekuatan orang lain. Kita belajar hari-hari ini bergantung mutlak kepada kekuatan Tuhan. Saya mau katakan jangan teruskan. Kalau engkau teruskan bergantung kepada kekuatan diri sendiri, bukannya semakin baik, akan menjadi semakin buruk, akan menjadi semakin terpuruk keadaan kita. Jadi hari ini mari kita semua termasuk saya, kita belajar bagaimana kita bergantung mutlak kepada Tuhan, saudara-saudara. Saya pernah mengalami persoalan, saudara, yang tampaknya memang sudah mustahil. Buat saya itu sudah mustahil. Tapi saya mencoba terus. Mencoba menyelesaikannya dengan cara saya sendiri. Dengan kekuatan saya sendiri, ternyata saya gagal. Malah jadinya nggak karuan. Saya masih ingat satu hari saya berdoa. Dan Tuhan bicara di hati saya. Tuhan berkata begini, anakku, mengerjakan kemustahilan itu bagian aku, bukan bagian kamu. Saya berdoa kepada Tuhan ketika mendengar kata-kata itu. Saya katakan, benar Tuhan, urusan kemustahilan bukan bagian saya, tapi bagian Tuhan. Oleh karena itu Tuhan ajar saya untuk tidak lagi menggunakan kekuatan saya, tapi saya mau bergantung mutlak kepada Tuhan. Dan saya mempraktekannya. Saya menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Dan puji nama Tuhan, Tuhan buka jalan. Dia berikan saya mujizat. Dia berikan saya solusi, bahkan yang tidak pernah saya bayangkan. Dari pengalaman itu saya mendorong kita semua. Hari-hari ini, di masa-masa sulit ini, jangan andalkan kekuatan kita yang tidak seberapa ini, tapi andalkan kekuatan Tuhan. Saudaraku, mengapa banyak orang masih coba pakai kekuatannya sendiri? Terus coba pakai kekuatannya sendiri. Jawabannya cuma satu. Karena kesombongan. Karena kesombongan. Dia tidak mau menyerah kepada Tuhan. Padahal kalau dia mau hidup berkemenangan, kuncinya adalah menyerah kepada Tuhan. Bergantung mutlak hanya kepada Tuhan. Maka dia akan beroleh kemenangan. Kita sudah belajar minggu lalu, saudaraku, bahwa kesombongan itu awal kejatuhan manusia. Kesombongan itu awal kehancuran manusia. Oleh sebab itu janganlah kita sombong, nggak ada gunanya. Kemampuan kita, kekuatan kita sangat terbatas. Hari ini jadilah orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut. Karena kita akan mengalami bagaimana kekuatan Tuhan memberikan solusi dalam kehidupan kita. Haleluya. Saya akan ajak saudaraku melihat sebuah ayat firman Tuhan. Ayat ini bagus sekali. Dalam Sefanya pasal 3 ayat 12, saudara. Sefanya pasal 3 ayat 12, demikian.
Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah. Dalam bahasa Indonesia dikatakan rendah hati dan lemah. Dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Tapi perhatikan bahasa Inggrisnya. Saya ambil dari New King James. Ditulis begini, saudaraku. I will live in your midst, a meek and humble people. Ya, artinya di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang lemah lembut dan rendah hati. Haleluya. Nabi Sefanya ini sedang menyampaikan pesan Tuhan tentang hukuman Tuhan kepada kerajaan Yehuda karena mereka hidup dalam dosa dan sudah meninggalkan Tuhan. Tetapi yang menariknya di sini dikatakan Tuhan akan membiarkan hidup mereka yang lemah lembut dan rendah hati. Yang lain akan dihukum, tetapi orang yang lemah lembut, orang yang rendah hati akan dibiarkan hidup oleh Tuhan. Kenapa, saudaraku? Karena orang yang lemah lembut, orang yang rendah hati adalah orang-orang yang bergantung mutlak kepada Tuhan. Mereka berkata, saya nggak bisa kerja tanpa Tuhan, saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan, semuanya saya butuh Tuhan. Sebaliknya orang yang sombong sangat bergantung kepada kekuatannya sendiri. Dan orang yang sombong itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, kita sudah belajar minggu lalu, bahwa kekayaan, kehormatan, kehidupan, tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan akan diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang rendah hati dan lemah lembut. Oleh karena itu, marilah hari ini jadilah orang-orang yang rendah hati dan lemah lembut, bergantung mutlak kepada Tuhan. Haleluya. Saya mau cerita, ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Karena apa? Karena ketergantungannya yang mutlak kepada Tuhan. Dia sangat mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dia bernama Smith Wigglesworth, seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia lahir tahun 1859 di Inggris dari keluarga yang sederhana. Sepanjang pelayanannya luar biasa, saudara. Dia membangkitkan belasan orang mati dan ribuan orang disembuhkan ya dari penyakit dan kerasukan setan. Satu hari dia melayani di rumah sakit. Dia diminta mendoakan orang yang sudah hampir mati. Di situ ada dokter dan keluarganya semua ada di situ. Dan mereka mempersilahkan Smith Wigglesworth ini mendoakan ya orang yang sudah hampir mati ini. Kata dokter, usianya tinggal beberapa hari lagi. Orang ini kena kanker, jadi perutnya bengkak, saudaraku, perutnya besar karena sakit kanker. Apa yang dilakukan oleh Smith, saudaraku? Yang dilakukan adalah dia mendoakan. Tapi bukan hanya mendoakan. Tiba-tiba dia memukul perut daripada orang yang sakit ini dengan keras. Akibat dipukul dengan sangat keras itu, malah orang ini mati. Dokter terkejut luar biasa. Dan sang keluarga daripada orang yang mati ini marah tentu dan ingin menuntut. Tapi tiba-tiba mujizat terjadi. Orang itu yang mati bangkit, saudaraku. Dan kemudian dia datangi Smith Wigglesworth. Dia mengucapkan terima kasih. Dan Smith berkata, yang menyembuhkanmu itu bukan aku, tetapi Tuhan. Ini kesaksian yang luar biasa dari seorang bernama Smith Wigglesworth. Kenapa? Karena dia punya iman yang besar. Dia punya iman yang besar. Dan iman yang besar ini lahir dari mana, saudara? Dari hubungannya, ya, hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan sikap, ya, kebergantungan mutlaknya kepada Tuhan. Itu yang membuat dia dipakai Tuhan luar biasa. Sikap kebergantungan mutlaknya kepada Tuhan. Dia berkata begini, saudara. Saya tidak berdoa lebih dari 15 menit. Tapi saya tidak akan melewatkan 15 menit berlalu tanpa berdoa. Dia selalu membangun hubungan intim dengan Tuhan. Dia bergantung mutlak kepada Tuhan. Itu membuat dia sukses
Dia diberkati Tuhan luar biasa. Jadi hari ini di tengah pandemi corona, saudaraku, di masa penundaan jawaban doa, kita nggak tahu sampai kapan, tapi yang penting hari ini mari kita kembangkan 3 kekuatan rohani yang sangat kita butuhkan. Yang pertama, kembangkan buah roh kesabaran. Yang kedua, kembangkan iman yang kuat. Dan yang ketiga, saudaraku, kembangkan sikap bergantung mutlak kepada Tuhan. Akhirnya mari kita akan katakan bersama-sama perkataan ini, saudara. Saat segala cara yang sudah dilakukan bagaikan jalan buntu, Tuhan mampu bekerja secara luar biasa. Mari katakan sama-sama ya. 2, 3. Saat segala cara yang sudah dilakukan bagaikan jalan buntu, Tuhan mampu bekerja secara luar biasa. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berjalan, kami mau hidup dalam waktunya Tuhan. Kami belajar ada yang namanya penundaan jawaban doa. Kami tahu itu juga bagian daripada rencana-Mu Tuhan. Oleh karena itu hari-hari ini kami sedang hidup dalam penundaan jawaban doa. Kami tidak mau paksa Tuhan. Kami tidak mau mendikte Tuhan. Karena kami tahu Tuhan berdaulat atas waktu. Tapi hari-hari ini kami mau kembangkan 3 hal yang kami sudah pelajari pada hari ini Tuhan. Kami mau kembangkan buah roh kesabaran. Kami mau kembangkan iman yang kuat Tuhan. Dan kami mau kembangkan sikap bergantung mutlak kepada Tuhan. Berikan kasih karunia-Mu Tuhan kepada kami semua, supaya kami mampu melakukan ini. Supaya kami mampu mempraktekkan ini. Sehingga hidup kami kuat, hidup kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami sebentar lagi akan menerima perjamuan kudus. Kami siapkan hati kami, ampuni dosa-dosa kami, supaya tatkala kami menerima perjamuan kudus itu menjadi kuasa, merupakan kuasa yang sakit disembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, mari kita siapkan perjamuan kudus, roti dan anggur di rumah masing-masing. Dan mari kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita akan nyanyikan sebuah lagu ini. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Setia bersamaku, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku
Sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup.
Puji Tuhan. Apakah semua saudara sudah siap? Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tangan kita. Kita tutup mata, arahkan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah kami boleh kembali menerima perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan menjamah setiap umat-Mu Tuhan. Mereka yang sakit biar disembuhkan oleh Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu sakit penyakit telah disembuhkan oleh Tuhan. Dan lewat perjamuan kudus ini kami bersatu, kami menyatu dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah menang. Maka ketika kami ada di dalam Engkau dan Engkau dalam kami, kami pun menjadi orang-orang yang menang. Terima kasih Tuhan, berkati semua umat Tuhan yang hari ini sudah mendengarkan khotbah dan sudah menerima perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, puji nama Tuhan. Kita beribadah lagi pada hari ini. Saudara yang ada di rumah, saudara yang mungkin lagi sama teman-teman, lagi sama keluarga, yuk kita sama-sama nyembah Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa Tuhan Yesus begitu baik dalam hidup kita. Kita mau angkat satu pujian, kita mau menyatakan bahwa sungguh besar pengorbanan Tuhan bagi setiap kita. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam.
birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Shalom Jemaat Tuhan Gereja Kemuliaan Sion Sudirman. Terima kasih hari ini kita sudah bersama-sama mengikuti ibadah online. Biarlah kiranya damai sejahtera Yesus Kristus menjadi bagian kita dan keluarga kita dimanapun kita berada. Bagi jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan dan ingin didoakan, boleh menulis di kolom komentar YouTube GKS Sudirman, dan nanti para pendoa, diaken, dan gembala akan mendoakan para jemaat Tuhan yang ingin didoakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat mentransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Keluarga Jemaat Gereja Kemuliaan Sion Sudirman yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan dan kita sudah bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Terima kasih Bapak Gembala, Pendeta Gunadi Subrata yang sudah memberkati dan melayani kita semuanya. Kita memasuki bulan yang baru, Juli 2020. Kita masih terus mengikuti ibadah online dan kita percaya waktunya Tuhan yang baik untuk kita kembali beribadah bersama-sama seperti yang kita belajar minggu ini. Kita hidup di dalam waktunya Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita panjatkan segala apa yang ada di hati kita, yaitu ucapan syukur, pujian, penyembahan yang kita sudah naikkan bersama-sama. Dan terus kita memberikan hati kita, penyembahan kita, hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa di surga untuk kami hidup di dalam waktu-Mu. Kalau Tuhan Yesus mempunyai waktu yang indah, yang spesifik untuk kami boleh menerima mukjizat-mukjizat yang Kau berikan. Terima kasih bahwa kami tahu bahwa Engkau yang berdaulat atas setiap waktu-waktu kami. Dan Engkau yang menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk di mana kami belajar. Untuk minggu ini kami melihat mukjizat-mukjizat yang Kau nyatakan, di mana kemuliaan-Mu Kau nyatakan buat setiap kehidupan kami. Dan kami mau belajar Tuhan, kami mau percaya, kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Dan inilah waktu yang terbaik untuk kami masuk ke dalam waktu masa new normal. Segala sesuatunya baru. Dan kami mau membawa kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, untuk menerima kekuatan baru, pemulihan, kesembuhan, kekuatan, peneguhan untuk kami boleh melangkah. Terima kasih Bapa di surga, kami belajar 4 bulan ini, kami berdiam diri, kami tersungkur di kaki-Mu. Kami belajar bagaimana kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan buat kami, dan waktu-waktu di mana setiap kami boleh diubahkan. Dan kami tahu situasi berbeda, tapi segala sesuatunya baru di dalam Engkau. Terima kasih bahwa Engkau sudah memulihkan bangsa dan negara kami. Engkau sudah memulihkan keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Engkau sudah memulihkan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Engkau sudah memulihkan setiap keadaan kami Tuhan. Kami percaya walaupun apa yang ada belum sesuai dengan apa yang kami lihat, tapi kami belajar dan kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mampukan setiap kami Tuhan masuk ke dalam minggu yang baru, bulan yang baru, di sisa 2020 ini. Masih banyak waktu yang
Tuhan sediakan. Kami mau maju, kami mau bergerak, kami mau bangkit. Kami mau ada bersama dengan Engkau. Kami mau membangun keluarga kami mau membangun pelayanan kami mau membangun bangsa dan negara kami mau membangun setiap apa yang ada pada kami. Keluarga lepas keluarga, rumah tangga diberkati, dipulihkan, diubahkan. Anak cucu mantu kami diubahkan, dipulihkan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban, yang berat Engkau berikan pengharapan yang daripadamu. Yang tidak menemui jalan keluar, Engkau sudah bukakan. Dan setiap kami diubahkan, dipulihkan. Dan kami menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Dan Roh Kudus yang memimpin setiap kami. Untuk kami masuk ke dalam masa-masa new normal ini. Untuk kami tetap percaya, mengandalkan, berharap hanya kepadamu saja. Terima kasih Bapa di surga buat setiap kami Tuhan, untuk gereja ini, siapapun kami yang mengambil bagian untuk ibadah online ini. Kami mengucap syukur. Ini talenta kami, ini kemampuan kami, ini kesanggupan kami. Kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk menerima berkat yang daripadamu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Mari sama-sama yang percaya dan sudah diberkati, kita katakan amin. Selamat memasuki bulan yang baru. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.